Nah 2007 ini kan gue belum nikah ya sama istri. Cuman pas saat kejadian sakaratul mautnya almarhum, gue ada di situ. Jadi gue denger jam 7 gue lagi ngajiin, gue denger lah sambil ya kita baca, tapi bukan niat mau nguping ya, kedengeran ya anak-anaknya pada ngomong gitu. Udah kita cari tahu. Jadi yang gue denger tuh kayak begini, almarhum ini punya 5 di badannya itu. Setelah diisi, gue suruh begini nih tangan gue sambil sila. Nah dia di depan gue, dia sambil nunjuk tangan gue begini sambil disebutin semua asma. Ya Rohman, gerak bang, serius gerak sendiri kayak begini. Ya Rohman gitu, ya Rohim sendiri. Begitu ya Jabar begini nih. Cuman si tangannya sambil kerja. Jadi dia bawa daun apa sih, daun keladi ya, kayak daun tales yang kecil. Dia bukain begini depan dia, terus dia dari kantong ngeluarin kayak bunga rampe, bunga 7 rupa, ditaruh begini. Terus ngeluarin lagi minyak buat sholat. Dia gini-giniin, terus dia mukul tanah gitu. Langsung jadi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Pajar. Waduh, Bang. Gimana, Bang? Pajar nih datang nih, Bang. Udah sore ya, datang. Udah sore, pas banget sore-sore. Pajar datang nih, Cak. Bang Pajar datang. Gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang. Oke, nah. Bang, kesibukan sekarang apa nih, Bang? Kerja aja paling. Kerja, oke. Katanya nih, Bang, dengar kabar. Kita kan sempat ngobrol panjang lebar di luar nih. Katanya Bang Pajar mau bikin YouTube nih. Insya Allah rencananya, cuman baru masih nyari masih ngeraba-raba gitu. Ngeraba-raba. Bikinnya kayak gimana, belum ngerti juga. Bikin ya. apa nih? Paling ya konten kayak begini ujung-ujungnya. Oh, kirain bikin anak, kirain kan. Bikin anak udah biasa. Oh iya, ampun cuy. Jadi teman-teman semua, Bang Fajar ini mau bikin YouTube gitu. Misalkan Bang Fajar ini sudah upload, mungkin linknya saya taruh di bawah deh, gitu kan. Biar teman-teman langsung ngunjungin tuh, gitu kan. YouTube-nya daripada Bang Fajar. Jangan cuma di subscribe, ditonton, di like, tapi juga di share. Dikasih like dan komen lah. Pokoknya kalau YouTube gitu kan, komen, like, and share gitu kan biasanya kan. Oke, Bang. Ini kan Abang sempat viral nih di TikTok. Ya kan, bahasanya itu FYP di teman kita juga lah, teman kreator juga gitu kan. Itu kalau nggak salah lagi viralnya itu yang ojol deh. Iya. Ya, ojol ya. Itu ojol teman-teman semua. Terus juga pada video kali ini, Bang, Abang ingin menceritakan kejadiannya saat di mana nih, Bang? Kalau buat sekarang mau nyeritain kejadian di tahun sekitar 2012 2013. Waktu itu gue ketitipan hodam. Yang gue sendiri belum ngerti, belum paham gitu. Cuman waktu itu karena kondisinya bisa dibilang terpaksa lah ya. Akhirnya gue ketitipan hodam dari leluhurnya istri gitu. Oh, titip hodam. Iya, jadi di perjalanannya itu sampai akhirnya gue lepas kurang lebih 1 apa 2 tahun. Itu ya banyak kejadian juga lah. Banyak yang mesti dilewatin gitu. Oke, kalau boleh tahu, Bang, sampai saat ini kodamnya masih ada apa gimana? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Pindah nanti mungkin bisa diceritain gitu ya. Oke, jadi tahun sekitar 2012-an sampai 2013 tuh, Bang ya. Dititipin hodam sama leluhur dari istri. Gitu kan. Nah, biasanya nih orang-orang yang daerah ini masih kental dengan hal ini gitu kan. Terutama ya mungkin kalau di kota, misalnya kota kan cuma banyak gedung doang gitu kan. Memang juga banyak juga masih kental dengan hal-hal seperti itu ya, apalagi berbicara dengan leluhur turun ke sini itu kan, percaya nggak percaya tapi
saya pernah dengar, pernah nyaksin juga kerabat kan gitu. Oke, mungkin tahan dulu nih Bang Fajar nih, karena bentar lagi Fajar mau menghilang gitu kan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih nih buat Bang Umang sama tim udah diundang, udah diizinin buat ikut share cerita horor di sini. Sama-sama Bang. Jadi cerita yang mau gue bawain, kalau buat yang udah pernah dengar beberapa video gue yang kemarin, yang seperti Abang ceritain juga, yang tadi udah dibilang, yang jadi FYP. Sebenarnya jujur Bang, gue tahu FYP itu saat itu. Bener. Gua kan nggak pernah ngikutin ya, yang ya, bisa dibilang gue generasi tahun 90 lah. Oh iya. Gue paling dengar dari anak FYP gitu. Cuman gue nggak tahu FYP itu apa sih. Nah ketika kemarin sempat naik di TikTok, banyak yang bilang FYP. Serius, gue nyampe nyari di Google, FYP itu artinya apa? Beneran. Waktu itu gue tahu FYP kayak begitu. Oh ternyata kayak begitu. Jadi cerita yang mau gue bawain sekarang itu buat yang pernah dengar cerita gua kemarin di channel yang sebelah, sebenarnya sempet gua kasih juga, cuman itu belum versi full ya. Untuk yang sekarang mungkin versi fullnya. Jadi kejadiannya waktu itu di tahun 2012-2013 lah, gua lupa ya untuk tahun tepatnya. Cuman gue ingetnya udah punya anak satu dan anak gua lagi mulai seneng-senengnya ngomong gitu. Jadi gue ceritain dulu sejarahnya. Gua nikah sama istri gua tahun 2009. Nah istri gue ini punya kakek, udah almarhum sekarang, yang profesinya itu dalang. Nah kalau dalang itu kan bukan rahasia umum lagi ya, pasti masing-masing punya pegangan gitu. Betul. Ya. Nah si almarhum ini, almarhum kakeknya istri juga sama lah pastinya punya pegangan. Cuman saat itu yang gue tahu, anak cucunya itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka tahu nih, oh iya beliau punya pegangan, tapi nggak ada yang tahu pegangannya seperti apa, terus harus gimana gitu, nggak ada yang tahu. Singkat cerita, sekitar tahun 2007 apa 2008 gue lupa, beliau sakit lah, sampai akhirnya sakit parah. Nah saat itu susah meninggalnya. Ya yang seperti yang kita tahu lah, kalau orang punya pegangan kayak begitu, begitu mau meninggal kan otomatis pegangannya mesti dikeluarin ya. Nah saat itu kayak begitu susah. Akhirnya kan mau nggak mau si anak-anaknya itu nyari tahu nih, ini almarhum ini punya apa sih gitu ya, supaya bisa dikeluarin dulu. Nah waktu itu bertanya lah aja sama orang pinter lah, bisa dibilang kayak begitu ya, kiai gitulah di daerah Cimande kalau nggak salah. Nah 2007 ini kan gue belum nikah ya sama istri, cuman pas saat kejadian sakaratul mautnya almarhum gue ada di situ. Jadi gue denger jam 7 gue lagi ngajiin, gue denger lah sambil ya kita baca, tapi bukan niat mau nguping ya, kedengeran ya anak-anaknya pada ngomong gitu. Udah kita cari tahu. Mereka berangkat lah jam 7-an waktu itu kalau nggak salah. Nah sekitar jam 10 atau jam 9 balik lagi ke situ, ngobrol lagi kedengeran. Jadi yang gue denger tuh kayak begini, almarhum ini punya 5 di badannya itu. Yang 4-nya itu bentuknya macan, nah yang satunya ini singa. Nah mereka ngobrol-ngobrol, yang 4 ini udah dikeluarin nih sama yang orang Cimande itu. Udah dikeluarin, begitu keluar dinyebar. Yang 4 itu nyebar langsung ke 2 ke keturunannya, ke keturunan almarhum. Yang 2 lagi ke orang kepercayaannya. Itu langsung mencar sendiri. Nah yang satu ini nggak bisa Bang. Yang singa itu ya? Yang singa ini masuk lagi ke badannya. Setelah di istihoro dicari tahu, mungkinnya ditawasulin sama yang ngurusnya itu, yang orang Cimande itu. Ternyata si singa ini turun temurun. Jadi kalau yang 4 ini almarhum dapat sendiri, nyari sendiri, usaha sendiri. Nah yang satu ini turun temurun dari leluhurnya. Dan udah tua dari zaman Pajajaran, dari mulai Pajajaran lah, turun temurun. Dan seharusnya yang singa ini diwarisin sama anak pertama, harus seperti itu.
konsepnya gitu ya. Oke. Harusnya kata orang Cimande ini, sewaktu almarhum ini masih sehat, mestinya dia panggil anak pertamanya. Nih bapak punya ini, nanti kalau bapak udah waktunya mau meninggal, kamu ambil ya gitu. Kalau anaknya udah iya, nah itu udah ijab kabul bang. Jadi nanti begitu beliau mau meninggal, itu udah otomatis keluar sendiri, pindah ke anak yang paling gede. Nah kebetulan anak yang paling gede ini, uak gue ini, cewek. Awalnya dia nggak mau, cewek kan, takut ibu-ibu gitu. Karena mungkin ngelihat bapaknya kayak begitu, ya mau nggak mau akhirnya terpaksa dibawalah sama dia saat itu. Nggak lama almarhum dia meninggal. Nah udah, gue nggak tahu lagi tuh kabar beritanya, gue nggak tahu dibawa sama almarhum. Nah begitu sekitar tahun 2012 apa 2013, gue lupa untuk tahun tepatnya, nelpon nih si Uwa ini, Jar bisa ke rumah nggak katanya, Uwa mau minta tolong nih. Oh ya udah, gue datanglah ke rumah dia. Jadi gue ceritain dulu, maaf bukan almarhum, Uwa gue yang diceritain ini punya cucu umur 4 apa 3 tahun, cucunya itu udah bisa ngomong, udah bisa jalan, tiba-tiba sakit bang, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan gitu, udah diobatin sana sini nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya dibawa ke Pondok Gede kalau nggak salah waktu itu. Nah kata orang Pondok Gede yang nyembuhinnya ini bilang, ini nggak bakalan bisa sembuh kalau kepunyaan yang ada di kakek neneknya, yang ada di uak gue itu nggak diambilin dulu, nggak dicopotin dulu semua gitu. Jadi kehalangan sama itu kata orang Pondok Gede itu. Karena kan si anak ini diurusnya sama kakek neneknya. Akhirnya kan mau nggak mau dikeluarin lah semua. Nah yang begitu dikeluarin semua, udah keluar semua amalan segala macem. Nah si singa ini yang jadi masalah. Seperti biasa, seperti yang sebelumnya, masuk lagi, nggak mau keluar. Nah bingung lah nih si uak gue nih. Akhirnya dia cerita, Jar katanya ini harus Uwa lepasin katanya gitu kan. Kalau misalkan mau dia kasih ke anaknya, ya karena 1-2 alasan dia nggak bisa. Akhirnya entah gimana, dia pengennya gue yang ngambil. Gue sempet nolak dong, karena ya gue nggak ngerti gitu mesti gimana bawa gituan kan. Dan lagi kata gue kan, wah gue jatuhnya biarpun keturunan juga menantu kan, tetap bukan saudara gitu. Emang bisa gitu kan. Pokoknya gue nyari alasan lah supaya dikasih ke gue. Soalnya kan bingung ya, kita namanya orang tua minta tolong kan nggak mungkin juga nolak gitu. Akhirnya dibilang bisa, katanya gue udah nanya katanya sama orang yang Cimande kemarin, kata gitu. Bisa, lu ambil, ntar kita ijab kabul, terus lu puasain 3 hari. Dari mulai hari kelahiran, gue hari lahir hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu. Nah singkat cerita gue udah nggak bisa nolak sama sekali tuh bang. Udah gue nggak bisa alasan apa-apa lah. Akhirnya ya udahlah, gue bilang Pak, saya niat nolongin, ya udah saya ambil gitu. Masuklah gue ke kamarnya ijab kabul. Ijab kabulnya nggak susah bang, cuman serah terima doang. Uwa punya ini, Uwa udah nggak bisa bawanya, sekarang Uwa serahin ke kamu, kamu terima ya. Oh yaudah, saya terima gitu kan. Udah kelar. Kan gue bingung ya, ini gini doang kata gue, bener apa enggak, masalahnya goib kan. Kalau transaksi jual beli kayak cangkir kayak begini ada kelihatan. Kalau goib kan gue bingung juga. Kata gue, wah ini udah, nggak tahu Wah juga katanya. Udah apa belum ya kata dia. Ya udahlah kata gue, coba kontak deh kata gue yang orang Cimandenya, tanyain. Itu di telepon. Oh iya katanya udah pindah ke ponakannya gitu kan. Ah gue bilang tuh gimana nih. Akhirnya kan gue nanya dulu kan. Kata gue, wah selama Uwa bawa kurang 3-5 tahun lah sama beliau dibawa. Selama Uwa bawa itu kata gue, udah pernah ketemu belum? Kalau pengakuan dari beliau sih 2 kali ketemu. Pulang ngaji itu sampai pingsan, sampai lari-lari terkencing-kencing lah. Jadi bentuknya singa segede mobil carry, segede mobil angkot gitu bentuknya. Terus gue tanya lagi dong, fungsinya buat apa? Kegunaannya buat apa? Terus ngurusnya gimana? Kan kalau kita namanya punya peliharaan berarti harus dikasih makan dong. Nah ngasih makannya apa gitu? Wah gue bisa ngejelasin, karena dia juga kan emang ngambil cuman tujuannya buat supaya bapaknya bisa meninggal ya gitu ya. Nggak bisa ngasih jawaban tuh dia. Udah katanya pokoknya terserah lah, udah ada di lu mah, lu mau apain kayak terserah kata gitu. Yang penting gue mau minta tolong itu bawa. Ya udah singkat cerita gue bawa lah. Nyampe rumah gue mikir dong bang, kata gue ini gue gimana ya? Gue ngelihat nggak bisa kan. Akhirnya waktu itu gue kebetulan punya temen, Mang Husen namanya. Jadi beliau apa ya, ahli spiritual juga. Waktu itu gue pernah ngisi rumah ada hantunya, dia yang ngurusin. Akhirnya gue inisiatif lah, gue telepon nih Mang Husen. Mang, gue bilang gue mau main ke rumah kata gue. Gue nggak cerita dulu nih masalah singa itu. Gue mau main ke rumah kata gue. Tungguin di jembatan karena gue nggak tahu rumahnya di mana kan. Karena dia baru pindah kontrakan. Ya udah, gue tungguin di jembatan. Gue ingat waktu itu malam minggu. Gue datang lah pakai motor. Dia udah nungguin nih di jembatan. Begitu gue nyampe bang, dia nggak langsung ngomong-ngomong. Dia ngeliat nengok ke belakang begini nih. Gini ya dia. Mang,
Mang kata gue tepak, Mang ayo, oh iya katanya. Naiklah dia ke motor. Itu mau masuk rumahnya dia narik ngebisik dulu, ente bawa apa katanya. Nah itu gue bilang, itu kata gue tujuan gue kesini, gue mau nanya itu katanya. Oh ya udah katanya masuk dulu. Nah gue ceritain lah dari awal kayak begini. Otomatis yang gue tanya ke dia waktu itu, ini fungsinya buat apa gitu ya. Terus efek sampingnya ke gue bakalan gimana kan, kerugian keuntungannya lah buat gue. Terus cara ngurusnya seperti apa kan gitu. Nah waktu itu dari Mang Hussein ini gue cuma dapat penjelasan setelah dia cari tahu si singa ini udah ada dari zaman kerajaan Pajajaran, dari zaman Prabu Siliwangi lah kasarnya kan. Jadi kalau dilihat dari usia di golongan dia ini sesepuhnya. Jadi setan-setan kayak begitu ketemu dia sungkem lah kasarnya kayak gitu ya. Cuman kalau dilihat dari ilmu itu masih medium katanya. Artinya masih ada yang lebih hebat dari dia ilmunya gitu kan. Nah untuk efek sampingnya apa? Kalau kata dia waktu itu efek sampingnya paling begini Jar katanya. Kalau misalkan suatu saat lu punya musuh katanya, nah si musuh lu ngirim nih serangan goib gitu ya, nyantet entah apalah. Nah yang dikirimnya ini lebih tinggi dari yang lu punya. Nah si singa ini bukan yang ngelindungin lu tapi malah masuk ke badan gua. Yang akhirnya lu double attack, double serangan dari kepunyaan lu juga, dari kiriman juga. Paling kayak begitu efek sampingnya katanya. Terus sama anak istri gimana? Kan gue ngerinya sama anak istri ya. Kalau gue sih ya udahlah, resiko gue gitu. Takutnya kan ke anak istri. Kayaknya enggak kata dia waktu itu kan. Maka waktu itu gue tetap kekeh pengen ngeliat. Bisa nggak gue bilang? Gue pengen ngeliat. Nah, Mang Hussein itu cuma senyum aja. Ya kalau masalah itu mah kan lu sekarang udah menjadi majikannya katanya gitu. Sebenarnya tinggal lu tawasulin, lu niatin, insya Allah lu bisa ketemu, bisa ngelihat. Ya iyalah gue bilang soalnya kan tak kenal sama kata sayang kan. Iya. Gua namanya aja nggak tahu, kenalan aja belum gitu. Udah ngikutin gua. Gitu. Waktu itu kan emang kondisi gue punya istri iganya renggang. Jadi istri gue ini bang, kalau dia datang di satu tempat tiba-tiba gemeter, muka pucat, itu ada yang ngedeketin. Jadi dia nggak bisa ngelihat tapi bisa ngerasain. Dan udah beberapa kali kesurupan lah. Kalau lu pengen ngetes katanya, lu bawa ke rumah, lu lihat reaksi istri lu katanya. Terus anak lu juga kan sekarang nurun juga nih dari emaknya katanya. Kayaknya bisa ngelihat kalau anak lu kan masih kecil, masih polos ya. Lu bawa aja deh, lihat kalau lu pengen yakin kalau lu udah bawa yang kayak begitu, lu bawa ke rumah katanya. Lu lihat reaksi istri sama anak lu katanya gitu kan. Lu tinggalin katanya, lu kapan kerja malam katanya. Sekarang gue bilang kerja malam, ya udah lu pulang. Pokoknya ini yang lu bawa terserah lu katanya. Maksudnya terserah gua. Jadi kalau gua bilang lu diam di sini jangan ikutin gua. Udah dia diam katanya. Oh. Lu coba malam ini katanya. Lu ngomong suruh diam di rumah, suruh jagain anak istri. Udah lu berangkat aja kerja. Lu lihat reaksi anak istri lu kayak gimana katanya. Oh ya udah. Nah gua lakuin bang kayak gitu. Malam itu. Gua beres sholat Isya, gua ngomong sendiri di kamar. Lu diam di sini kata gua. Gak usah ngikutin gua untuk malam ini gua gituin. Lu tungguin anak istri gua, jagain anak istri gua. Udahlah, gue berangkat kerja. Dalam hati mah gue ngedumel, gue kayak orang gila ngomong sendiri. Kan? Nah, begitu gue pakai sepatu nih, mau berangkat kerja, anak gue kan lagi baru bisa ngomong. Ya. Kalau anak kecil baru bisa ngomong kan apa aja ngoceh. Lari dia. Be, katanya apa? Ada hantu katanya. Ada setan. Di mana? Di kamar katanya. Setan apaan? Nggak tahu, gondrong. Orange katanya gitu, giginya panjang, aku takut digigit katanya gitu. Wah, gue bilang bener apa nih ya katanya. Kayak gimana katanya, lagi begini katanya gitu. Aku takut dimakan katanya, takut digigit segala macam lah. Akhirnya gue masuk lagi ke kamar. Kata gue udah, lu ikut lagi deh, anak gue takut gitu. Ngomong lagi tuh bang? Ngomong lagi gue sendiri. Akhirnya berjalan waktu, tiap gue tawasulin, gue nggak ketemu bang, nggak ngelihat gitu. Gue pengen ketemu. Ya minimal kenalan lah. What is your name kan? Iya kan. Tak kenal sama kata sayang kan. Iya juga sih. Iya, akhirnya kan gue nggak ketemu tuh. Gue udah coba tawasulin berapa kali, gue nggak ketemu. Cuman setelah gue megang itu bang, 1 minggu 3 kali, gue dimimpiin didatengin sama kakek-kakek. Pasti dia datangnya lewat pintu belakang. Pakai pakaian jawara tau kan lo? Warna hitam-hitam semua, pakai ikat. Pakaian suku Baduy. Iya. Nah yang kayak begitu. Tetap tiap gua buka dia cuma ngomong gini, pisang raja. Udah tuh ngeloyor lagi. Itu seminggu sampai 3 kali 4 kali. Awalnya gua nggak ngerti maksudnya apa gitu kan. Itu siapa gitu. Nah sini-sininya oh mungkin dari sosok itu gua mulai mikir ke situ kan. Nah itu cuman kalau untuk ngelihat wujud langsung waktu itu gua nggak ngelihat gitu.
beberapa bulan berjalan, gue nggak ngerasain apa-apa, nggak ngelihat apa-apa gitu. Paling istri gue yang suka gimana ya, jadi kalau kata bahasa Sundanya merungsing, jadi gelisah terus, geringsangan gitu ya. Kayak begitu. Nah gue inget nih, gue punya temen kerja waktu itu, dia punya ilmu pernapasan tenaga dalam. Cuman ngamalinnya kayak ada yang diamalin tapi sambil latihan pernapasan gitu. Nah dia ngamalinnya Asmaul Husna, 99 asma. Akhirnya gue ngobrol sama dia tuh, nyari tahu lagi lewat dia. Gue bilang, Pak, kata gue ceritain kan gini. Itu hari Sabtu bang, di tempat kerja, gue lagi kerja itu. Ente pengen ngerasain kata gitu. Maksudnya gimana? Ya udah ayo katanya ke ruangan. Masuk ke ruangan, gue ditanya dulu, mau semi apa mau full? Ya elah, udah kayak film Blue, gue bilang. Kata gue maksudnya gimana? Gue bilang, bos, kalau misalkan full, gue masukin tuh apa yang lu bawa, gue masukin ke badan lu, ntar gue yang nanya, katanya. Gue yang nanya-nanya. Kalau misalkan semi, hati sama pikiran lu masih bisa dikendaliin, tapi badan lu udah nggak bisa dikendaliin, kata dia gitu kan. Oh ya udah semi deh, gue bilang gitu kan. Semi lebih asik kayaknya. Ya udah, gue cuman suruh duduk sila. Waktu itu ada yang nyaksiin temen gue 1 orang kalau nggak salah dia. Gue duduk sila sore jam 4-an lah. Gue duduk sila, dia di belakang. Dia cuman gini doang, tapi kerasa bang, udah kayak di setrum tau gak? Cuman begini doang, terus ditepuk kayak begitu. Ini tangan gue begini bang. Gue tahu, gue ngelihat, hati gue masih ini, pikiran gue masih sadar. Cuma tangan gue nggak bisa gini sendiri nih. Ini gigi tuh kayak ngaduk kertak gitu. Udah gue pose kayak begini kan, pose macan kayak gimana sih? Akhirnya gue udah mati ngomong, nanya, lu siapa? Lu dari mana? Gitu. Manfaat lu buat gue apa? Lu ngikutin gue gitu. Terus gue mesti gimana ngurusin lu gitu kan? Dia belum nyebutin ngaran, Michael Jack atau apa kayak. Gue keburu disadarin. Keburu diusap gue muka gue, langsung gue lepas lemes kan. Wah kata gue, bos kenapa baru disadarin gitu kan. Gue belum dapat jawaban gue gitu kan. Udahlah katanya, jangan diterusin, ini masalah di tempat kerja katanya. Kalau nggak bisa ke kontrol repot juga gue katanya. Iya juga sih, gue bilang ngerti juga sih. Akhirnya dialah yang ngomong, yang cerita. Jar, apa yang lu punya sekarang ini murni siluman katanya. Oh gue bilang, terus gimana bos? Ya ini terserah lu. Mau lu ajak bener dia ikut bener katanya. Mau lu ajak salah, dia juga ikut salah. Berarti gue bilang, intinya ini gak bakalan bisa ngingetin gue dong kalau gue lagi bikin salah. Malah support dong. Ya iya kayak begitu. Lu mau menjadi jawara megang pasar, bisa lu pakai tuh dia, katanya gitu. Wah, kata gue kalau kayak begitu repot dong, gue bilang. Kalau tiba-tiba gue hilap kan, jadi jagoan. Gue jadi preman pensiun ntar. Wah, pensiun. Gue bilang kacau nih, gue bilang bos. Kata gue, bisa nggak ngelepasin, gue gituin kan sama dia kan. Kalau untuk ngelepasin, gue nggak tahu, katanya. Gue nggak bisa, belum pernah lah, kata dia gitu. Cuman kalau mau, lu ikut sama gue, ikut ke perguruan dia lah, yang pernapasan tenaga dalam itu. Jadi kata dia konsepnya begini, kalau lu punya pegangan yang sifatnya, yaitu bisa dibilang kalau siluman gitu, hitam lah ya. Terus lu ngalap lagi ilmu ilahiyah, dia kan ilmu ilahiyah Asmaul Husna. Nah itu bakalan kepanasan. Dia tetap ngikutin lu tapi jarak jauh, katanya. Oh, mungkin insya Allah katanya kalau misalkan ini ya dia bisa pergi sendiri katanya. Oh ya udah deh, gue bilang teh gue ikutin deh, kata gue masuk deh ke perguruan dulu gitu. Nah gue ikutlah latihan sama dia bang. Ceritanya iya, itu seminggu sekali di tempat kerja latihannya. Gue sampai keringatan, itu cuma 1 jam, cuma nahan napas loh, keringatannya segede jagung, capek asli. Kirain gue nggak bakalan sampai segitunya ya. Itu udah kayak lebih dari lari maraton lah. Nah ini ada kejadian juga, selama gue ikut pernapasan tenaga dalam itu, ada teman kerja gue satu lagi, mungkin dia tahu, dia juga punya pegangan kayaknya, dia juga tahu gue bawa. Jadi tiap ketemu sama gue, tiap kontak, ngegerem bang, ngegerem dia, tapi dia masih bisa ngendaliin. Ntar kalau udah sadar nih dia ngomong, ente bawa apa sih katanya, ente jangan deket-deket deh katanya sama gue gitu kan. Gue bilang dia juga punya, gue ceritain lah kan sama, gue sebutin aja namanya ya, sama Pak Didi tuh yang guru pernapasan tenaga dalam gue. Pak Didi, gue bilang itu ada yang ini, gini-gini. Ya udah ajakin aja katanya kalau bisa, dia bilang gitu. Nah setelah gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, ternyata lebih parah yang ini. Jadi kalau setiap kerasukan dia ngakunya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Kan gila. Hebat amat gue bilang Sunan Gunung Jati masuk ke dia. Wah kata gue udah kacau nih. Wah lu coba deh tarik, katanya ajakin. Ya udah, gue ajakin lah bang. Gue ajakin, akhirnya dia mau tuh. Malahan alhamdulillahnya dia nyediain tempat di rumahnya. Jadi setelah dia masuk, kita latihan di rumahnya. 1 kali latihan gak kejadian apa-apa. Nah gue gini sama Pak Didi gue bilang,
gimana kalau misalkan dia biar jadi nih, biar masuk gitu Adamnya. Gue pengen tahu, gue bilang bener nggak Syarif Hidayatullah, kata gue. Tak lawan dah, gue gituin kan. Ya mudah, kata gue gitu kan. Wah lu ada aja, katanya. Udah, kata kita cobain. Nah di satu malam tuh latihan yang kedua sama dia, dicobain lah. Masuk bener bang. Masuk, udah lu lawan, katanya. Gimana, gue bilang cara ngelawan, gue nggak tahu, katanya. Ini Pak Didi cuma ketawa aja. Ditanya tuh, kamu siapa gitu kan. Dia sila begini nih. Aing Syarif Hidayatullah, katanya. Gua Syarif Hidayatullah Cirebon, katanya gitu kan. Wah, ini adu ngomong lah sama Pak Didi. Jadi Pak Didi tetap nyangkal, ya lu mah setan gitu kan. Nggak mungkin lu pangkat kayak lu bisa kedatangan Syarif Hidayatullah kan kayak begitu. Nah, ini tantangin, dia yang nantangin duluan, ngadu ilmu. Itu udah kayak ditutur tidular bang. Cuman begini doang. Tapi pada budur-budur begitu. Gue ngeliat ya gue. Ih, gue bilang teh ini bener apa enggak? Bener loh. Kalau waktu itu kan belum ada yang namanya TikTok kayak begitu ya. Kalau udah ada mungkin bisa gue rekam buat FYP gitu kan. lagi. Iya. Oh, dulu kan belum ada. Orang begini-begini aja nih. Sampainya yang itu yang mental, ngelinding-gelinding bang sampai ke pojok ruangan. Saya disadarin, diceramahin lah sama si Pak Didi itu. Ya, itu bukan Syarif Hidayatullah, intinya setan lah, bla 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 gitu. Nah berlanjut gue sama dia, sama si Pak Didi ini, sampai akhirnya udah ada mungkin 3 bulan ya. Nah setelah 3 bulan itu kan gue udah lupa nih sama bawaan gue ini, udah lupa gue masih singa ini ya, masih Lion King ini udah gue diemin aja lah, gue bilang masa bodoh. Nah gue lagi ilmu kayak gitu, gue bilang bos, gue udah 3 bulan nih, kira-kira gue bisa apa, gue gituin kan. Mau ngetes katanya, boleh, ya udah yuk. Jadi kalau kayak begitu ternyata ya sistemnya kayak apa yang dibilang si pesulap merah, disuges juga, hipnos juga. Gitu. Kalau ke orang lain mungkin ke lu ya nggak bakalan mempan, karena gue muridnya suka ngikutin, ya mungkin kayak begitu konsepnya. Akhirnya udah katanya cobain fisik aja dulu. Nah waktu itu gue dicoba pakai cairan asam bang. Kalau ada yang tahu mungkin hidroklorik asid ya. Yang ditetesin ke besi bolong. Oh. Itu pakai cuci muka bang sama gue. Itu gue berasa sakti banget loh. Iya. Kagak kenapa-napa, merah juga kagak. Ih, gue bilang gue udah hebat ini kan. Iya. Akhirnya kan kalau udah kayak begitu pengen lebih gue kan. Betul. Gue bilang bos, sekarang gue pengen ngetes goibnya deh, gue bilang gitu. Nah gue di tempat kerja ini posisinya gue ngurusin instalasi pengolahan air limbah. Yang namanya IPA itu pasti di belakang kan, terpisah dari gedung. Dari gedung, betul. Gue sendirian dan tepatnya kalau misalkan namanya di belakang gitu ya serem lah, kali segala macam. Pokoknya kalau siang pun karyawan tuh suka males datang ke situ, apalagi malam. Sedangkan gue kan memang udah tanggung jawab gue. Gue pengen ngetes deh goibnya, gue bilang gimana bos gitu. Ya udah antar di tempat kerja lah malam-malam gue datang. Gue suruh sila sama dia, lu deteksi sendiri sama badan lu katanya. Posisi paling kuat goib yang ada di sini di mana gitu dia gitu. Oh ada yang kelewat. Jadi waktu gue mau ikut sama dia, ikut pesantren ke dalam sama dia, gue diisi dulu bang sama dia. Setelah diisi, gue suruh begini nih tangan gue sambil sila. Nah dia di depan gue, dia sambil nunjuk tangan gue begini sambil disebutin semua asma. Ya Rohman, gerak bang, serius gerak sendiri kayak begini. Ya Rohman gitu, ya Rohim sendiri. Begitu ya Jabar begini nih. Oh berarti lu dapetnya ya Jabar gitu asmanya, kayak begitu. Jadi setiap gua mau kegiatan apa, misalkan mau berantem kah atau mau ngetes kayak tadi pakai hidroklorik asid, nah bacaannya gitu doang, Bismillah ya Jabar la haula wala quwata illa billah gitu. Jadi gua pakainya ya Jabar. Nah pas gua mau ngetes goib itu, gua suruh sila, gua baca lagi Bismillah, gua merem. Ini badan gua udah kayak di meja bundar yang bisa muter itu, tau gak lu? Gua duduk di sini, tapi gerak bang, muter badan gua. Udah kayak nyari tempat, jadi suruh nyari tempat yang paling kuat, goib yang paling kuat. Begini aja nih, muter terus, bolak-balik, nyampe tiba akhirnya di pojokan. Nah di pojokan itu emang ada, itu ada historinya juga lah, ada ceritanya juga gitu ya. Nanti aja mungkin bisa ada waktu ya. Pokoknya di situ ada lah. Begitu gue madep ke situ bang, mata gue merem, tapi gue ngeliat boyongan gede banget hitam. Gede banget itu, cuman nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan bentuk hidung kayak gimana, tapi kelihatan gede hitam. Dia begini aja nih. Begitu dia begini ke gua mundur bang, sut aja, badan gua mundur sendiri, ditahan sama dia terus diusap lagi gitu. Gua bangun, gua bilang apaan tuh bos? Ya itu penunggunya, kata itu yang paling kuat berarti di sini. Kata. Lah kenapa gua disadarin? Lah badan lu mundur, berarti lu belum kuat, kata lu latihan lagi, kata gitu kan. Udahlah, gua bilang, gua latihan lagi, sampai akhirnya lupa nih gua masih si Lion King ini gua udah nggak ingat lah sama sekali. Gua latihan kalau nggak salah waktu itu 6 bulan. Nah kesini-sininya gue capek bang. Yang tadi teh ya gue tipe orang yang
sebenarnya pengen instan mulu apa-apa. Gue pengen hebat, pengen jadi jagoan gitu. Tapi males gue latihannya gitu kan. Jadi cuma 6 bulan gue capek, nggak diterusin ceritanya sama gue bang. Kebetulan si Pak Didinya ini juga resign. Otomatis kalau resign kan berarti gue mesti nyamperin ke rumahnya ke Cicurug. Kan jauh bang, malas juga gue kan, capek lah. Udah capek latihan, capek nyamperinnya juga. Berhentilah gue waktu itu ceritanya. Nah setelah gue berhenti, bini gue uring-uringan lagi bang. Nah saat itulah gue pertama kalinya ngeliat wujudnya bang. Bini gue uring-uringan lagi. Gimana sih dia kalau udah uring, aduh nggak betah nih di rumah, hawanya panas gitu, takut segala macem lah. Wah gue bilang kenapa ya? Ya gue telepon lagi Mang Hussein. Kalau sama Pak Didi gue udah lulus kontak tuh, udah sama-sama punya kesibukan masing-masing lah. Gue telepon lagi Mang Hussein. Nah si Mang Hussein ini kan tahu waktu itu gue sempat ngalap ilmu ilahiyah kayak gitu kan. Mang, gue bilang istri gue kenapa nih, kata gue takutnya ada yang ngedeketin lagi. Jadi tiap istri gue kesurupan atau apapun juga emang Mang Hussein yang ngurusin. Ya? Oke. Oh ya udah bentar, katanya tadi dikabarin. Gitu dia nelpon lagi, Jar, ente sama Pak Didi masih enggak? Udah enggak, gue bilang. Kenapa enggak, katanya, capek gue mah. Ya itu katanya gitu kan. Itu yang kemarin balik lagi katanya ke rumah katanya. Serius lu gitu ya? Iya kata dia. Jadi kalau ibarat sinyal mah, lu sinyalnya udah lemah gitu. Kalau kayak sekarang mah internet kuotanya udah habis. Kuotanya. Jadi balik lagi katanya di rumah. Makanya bini lu kayak begitu. Terus gimana gue bilang ini ya? Lu kalau mau itu mah ya terusin lagi katanya. Karena gue udah lulus kontak kan sama si Pak Didinya ini. Udahlah akhirnya, ya udahlah gue bilang teh gimana. Nah pas kejadian bini gue lagi gelisah-gelisah kayak begitu, malam-malam nih bang ceritanya, gue kebangun malam-malam, gue mau ke kamar mandi, itu pertama kalinya gue ngeliat bang. Dia gimana sih umumnya singa-singa yang di kebun binatang lagi ngejoprak kayak begitu, itu satu ruang tamu bang penuh sama dia, tapi kayak hologram bentuknya. Jadi si barang-barang yang ada di ruang tamu itu tetap kelihatan, cuman ngebayang dari bentuk dia. Wah, gue bilang ini berarti ini kata gue. Itu waktu itu gue beraniin, gue samperin, ya kayak begitu. Gue tanya namanya, masa ya mesti gue panggil singa-singa mulu sih gitu kan. Memang ada nama, kayak kalau nggak ada nama gue namain gitu ya. Namain. Simba kan gue namain. Ya Simba. Itu nggak ngejawab bang, nggak tahu emang nggak bisa ngomong apa gimana. Sampai akhirnya hilang sendiri, udah kayak kabut lah, hilangnya juga pelan-pelan, bas udah hilang. Gue nggak cerita sama anak istri gue, takutnya mereka takut kan, ketakutan. Nah, udah dari situ gue masih bingung mesti kayak gimana. Sampai ada satu kejadian nih, uak gue yang nomor 2, uaknya istri yang nomor 2 meninggal waktu itu ceritanya. Nah, pas beliau meninggal itu, sama pihak keluarga, gue disuruh ngaji di rumahnya selama 7 harinya. Jarang ngaji dong di rumah selama 7 hari. Nah pas gue ngaji itu di situ ada ustadz juga, ada ustadz 1 orang sama jamaahnya 3 orang. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga itu dia belum nanya apa-apa. Begitu masuk malam keempat, dia nyamperin, nanya awalnya, si A dari mana katanya gitu, saudara apa gimana? Akhirnya gue ceritain lah, gue ponakannya, istri gue ponakan almarhum. Gue bilang begini-begini gitu. Oh berarti tahu itu ya katanya Pak almarhum gitu, almarhum kakek gitu. Oh iya tahu. Tiba-tiba dia nanya kan, itu dulu kan almarhum tuh punya ya katanya, punya pegangan. Itu pada kemana katanya sekarang? Akhirnya gue ceritain lah. Ya gue nggak kalau dia mancing bahasan. Gue ceritain lah yang satu ke anu, yang satu ke anu, nah yang satu kata gue kesono ke gua yang diceritain. Oh kata iya katanya. Masih kata dia yang masih, gue bilang gitu kan. Dia ketawa senyum aja dia kan. Langsung dia ngebisikin, kok ada di sini katanya. Tahu gue bilang gitu kan. Ya dia tahu kata gue. Serius Kang, gue bilang ada katanya, tapi jauh kata gitu. Dia langsung nanya, emang si A lagi ngalap ilmu apa katanya gitu. Dia nanya lagi kan, ini gue ceritain, iya gue bilang kemarin gue sempet kata gue ilmu penapasan tenaga dalam gini. Oh pantesan katanya. Emang kata gue gimana? Gue bilang ya kalau emang ini kan katanya si sosok ini dia taunya majikannya itu si AA katanya. Sedangkan sekarang si AA lagi ngalap, lagi ada ilmu ilahiyah. Jadi dia kepanasan, dia nggak bisa kemana-mana, ngedeketin pun nggak bisa katanya. Karena jauh dia ya. Oh gitu, gue bilang gitu. Cuman kayaknya ini udah mulai deket lagi nih katanya. Udah nggak ini apa gimana latihannya? Udah berhenti, gue bilang gitu. Oh pantes katanya. Kenapa nggak diterusin ya? Gue jelasin lagi nih. Yang gue nanya dong, gue bilang bisa nggak kata gue untuk ya dilepasin lah gitu kan. Bisa sih katanya, bisa aja. Cuman takutnya keluarga keberatan katanya. Kan bisa dibilang ini warisan, bisa disebut juga warisan. Mending kumpulin dulu katanya keluarga, tanyain dulu gitu kan. Gue dari situ masa bodoh lah, bodoh amat. Itu bang, selama gua bawa itu, kalau ketemu orang yang emang indigo bisa lihat, itu pasti nanya.
Bawa siapa? Iya, bang bawa apaan katanya. Pasti kayak begitu. Nah, gue sendiri kagak tahu. Gak tahu, bener. Untungnya nggak nanya nama. Itu dia. Kalau dia nanya nama, namanya siapa? Ya elah. Simba. Simba, gak ada aktenya juga. Gak ada akte. Akhirnya dari situ, nah puncak-puncaknya nih, gue punya om yang di Cikarang, adanya bokap. Dia waktu itu ngebangun rumah. Oke. Gue juga kan sering pasang instalasi listrik gini kan. Begitu dia bangun rumah, kebetulan dia nelpon nyuruh gue masang instalasinya. Jar, pasang instalasi listriknya kata di rumah. Oke siap mang. Gue datang ke sono tuh sore, pas begitu malam, nasi tukangnya ini orang Majalengka. Tukang yang ngerjainnya sama ponakannya satu. Dia bawa ponakan satu sama anak gue, kalau nggak salah 4 orang lah totalnya masih tukang ini. Nasi tukang ini pas gue datang lagi ngobrol nih sama om gue. Gue datang biasa cium tangan, gue masuk ke dalam ngobrol-ngobrol. Om gue tiba-tiba masuk ke dalam. Jar, itu Mang Engkus katanya. Ceritain lah dia siapa gitu yang ngerjain rumah ini katanya. Kata dia ini rumah ada benda pusakanya katanya. Ada 3, mau ditarik, mau diambil sama dia nih katanya gitu. Mau dijual katanya, di kampungnya masih laku kayak begitu katanya gitu kan. Oh, gue kan masih bingung udah mati, maksudnya ngapain ceritain kayak gitu ke gue kan. Terus gue bilang tuh, emang kenapa? Ya diminta tolong sama lu katanya. Minta tolong apaan? Gue bilang, ya bantuin narik. Ih, gue bilang kan lu tahu sendiri gue nggak bisa apa-apa. Ya itu udah gue bilangin, cuman tadi katanya dia bilang lu bawa katanya. Bawa apaan? Ya nggak tahu, lu itu bawa apaan katanya. Wah, gue bilang tahu juga dia katanya. Jadi masuklah ke dalam. Tolongin ya katanya. Ih, gue bilang teh kayaknya gue ceritain, ya mang gue emang bawa, gue bilang yang kayak begini. Cuman kata gue belum nggak tahu, gue bilang teh mesti gimana, gue gituin kan. Oh katanya gitu. Ya udah ntar saya arahin katanya gitu. Ntar nih sama ponakan dia bilang gitu. Berdua katanya, ponakan saya juga ada katanya punya gitu. Dia ngeliatin gini. Kok kurus ya katanya. Apaan gue bilang yang kurus? Ya itu katanya kepunyaannya katanya. Nggak pernah dikasih makan. Ya orang nggak tahu, gue bilang teh ngasih makannya gimana, gue bilang makannya apa, gue gituin kan, apa serelak apa kasih makannya nggak tahu, gue bilang kan katanya biasanya kalaupun nggak dijelasin itu suka ngasih isyarat katanya gitu. Coba katanya inget-inget ada isyarat apa. Nah gue langsung nggak ke situ dong. Iya gue bilang teh emang sih, gue bilang teh emang gue bilang, tiap malam gue bilang kalau tidur ya minimalnya seminggu 2 kali suka didatengin sosok bapak-bapak. Gue bilang pakai sasaran ini. Dia cuma tiap datang pasti lewat pintu belakang. Cuman ngomong pisang raja kayak begitu. Ya itu katanya. Berarti pisang raja. Kata gitu. Oh gue bilang teh. Terus diapain? Gue bilang pisang rajanya kata gue. Apa kayak bayi gitu di kasih coklat. Ya? Iya. Pisang goreng. Ya enggak katanya, kamu gantungin aja katanya, lu gantungin aja di rumah katanya. Kan kalau kayak begitu ngambil sarinya. Biarin aja sampai busuk katanya, nanti udah busuk buang ganti lagi yang baru kayak begitu katanya ngasih makannya katanya. Oh, gue bilang kayak begitu. Tapi gue bilang tadi dipikir-pikir lagi, Mang, gue bilang kalau kayak begitu, gue sama aja ngasih makan setan dong, gue gituin kan. Ya nggak begitu katanya konsepnya, katanya ente kan melihara ini diambil, katanya namanya peliharaan, ayam aja mesti dikasih makan, apalagi kayak begini, katanya gitu. Oh gitu, gue bilang ya udah ntar deh, gue gituin kan. Ini emang kurus kata gue, iya katanya ini tinggal kulit sama tulang lah. Kan gue bingung Mang, ini bisa kurus juga loh ya kayak begini, ya kan? Aneh katanya. Iya juga sih. Berarti ini selama kan gue ceritain kan dari awalnya gimana. Berarti selama lepas dari almarhum kayaknya sama Uwa juga nggak dikasih makan nih kayaknya. Ya mungkin kan Uwa juga nggak tahu. Gue bilang sama kayak gue nggak tahu juga kan. Ya udah deh katanya, tolongin deh kata dia gitu. Oh ya udah, gue bilang gimana caranya? Udah ntar itu biar ponakan saya dia dulu. Nah si ponakannya ini bangga nggak lagi ngapa-ngapain. Kita ngobrol aja dia nggak nyimak. Waktu itu lagi ada Liga Inggris, Chelsea lawan apa gitu. Nah dia lagi anteng nih nonton Liga Inggris. Fokus dia nonton loh. Udah kalau udah apa ada adegan mau ngegolin itu nyerang dia, wah ribet gimana sih? Cuman si tangannya sambil kerja. Jadi dia bawa daun apa sih, daun keladi ya, kayak daun tales yang kecil. Dia bukain begini depan dia, terus dia dari kantong ngeluarin kayak bunga rampe, bunga 7 rupa, ditaruh begini. Terus ngeluarin lagi minyak buat sholat. Dia gini-giniin, terus dia mukul tanah gitu. Langsung jadi, Bang. Padahal lagi sibuk nonton Chelsea lah itu. Langsung, wih, gue bilang gila, langsung jadi, diginiin aja nih ke arah satu ruangan kan, digituin sama si Mangkusnya ini, udah dia lari ke sana. Nah udah katanya dia ngasih gimana? Gue bilang caranya, udah sila aja katanya, niatin aja manggil kata dia. Udah tuh, ntar kata dia, ya sama kayak waktu Pak Didi itu, gak usah full ya, semi aja. Semi aja. Untungnya gue kan pernah ya, gue langsung paham. Oh ya udah, gue bilang teman nggak apa-apa semi aja, gue bilang gitu. Nanti saya yang ngendaliin katanya. Oh ya udah.
Udah tuh dia gua sila, gua merem, dia usap kepala gua begini, benar gitu lagi. Jadi lagi. Hati sama pikiran gua mah. Akhirnya kan waktu itu karena udah kedua kalinya, ya udah gua biarin aja kan, gua ikutin aja. Masih Manggus cuma digini doang, diarahin ke dapur gua. Lari lah gua ke dapur, Bang. Gua nggak bakalan nyangka di dapur itu bakalan ketemu yang seperti itu. Kalau tahu kayak begitu gua nggak mau. Begitu gua lari ke dapur, Bang, itu ada ular segede pohon kelapa. Tapi kepalanya nggak tahu di mana, ekornya nggak tahu di mana. Cuman badannya aja gitu-gitu nih. Oh, saking gedenya. Nah si badan gua ini mau nangkep itu ular. Itu pikiran gua udah takut. Kalau dibilang nangis menangis lah gua. Ngelihat ular segede gitu, kayak ular sanca gitulah motifnya. Tetap mau diambil ditangkap gitu, sampai hanya ketangkep begini nih. Terusnya kan selama mau nangkap itu kan nggak gampang langsung gitu, Bang. Mesti nyakarin dulu kan. Sedangkan si temboknya ini baru bata merah, belum diplester, belum diapa. Itu gue cakarin tuh, sampainya dapat kena, berubah, Bang, jadi keris. Pluk aja jatuh. Gue ngeliat jadi keris tuh. Ih, gue bilang jadi keris. Ambil lah. Cuma waktu itu diambilnya nggak pakai tangan karena mungkin gue begini ya. Gue ngambilnya pakai gigi waktu itu. Keris ada sarungnya warna emas gitu. Gue pakai gigi, gue balik lagi disadarin. Nah si ponakannya udah nyampe, udah ada di situ, udah beres kalau si ponakannya dia. Nah ponakannya dia dapat kujang segede gini, aman. Begitu dilihat punya gue, kerisnya udah nggak ada, Bang, tinggal sarungnya doang. Ini isinya mana katanya? Ya mana gue tahu, Mang. Ya kamu mau bawanya digigit sih katanya, bukannya dipegang. Ya gimana gue megangnya, tangan gue aja begini, gue gituin kan. Cari-cari katanya. Dicari tuh. Itu tangan, Bang, udah selesainya sakit tuh, pada merah tangan gue. Bata itu kan. Ih, gue bilang tuh suwe amat, gue bilang kayak begini ya. Dicariin tuh nggak ketemu, nyampe terakhir nggak ketemu, nyampe selesai gitu. Penarikan kayak begitu, udah tuh nggak ketemu, hilang. Kalau kata si Manggus sih emang bukan rezekinya gitu. Nah udah sadar, barulah di situ gue tanya sama dia. Gue bilang, Mang, saya pengen ngelepasin aja nih, gue gitu. Emang kenapa? Enggak lah, gue bilang tuh, bawa ginian, gue bilang ntar gue susah mati lagi, kata gue gitu. Otomatis kan lagian nanti mesti diturunin ke anak pertama kan, kasihan juga anak gue, kata gue gitu. Gue melepasin aja deh, bisa nggak? Katanya, bisa, katanya. Jadi kayak begini, katanya. Kalau yang kayak begini itu diambil dari kawanan, dari kelompoknya. Ini kayaknya kalau nggak di Gunung Gede, di Gunung Pangrango nih ngambilnya, katanya. Bisa ditarik, cuman mesti kita balikin lagi ke kawanannya. Jadi nggak bisa dilepasin gitu aja, kasihan, katanya gitu. Cuman ya saya juga mesti nyari tahu, katanya kawanannya yang mana, ada di sebelah mana, di bagian mana gitu di gunungnya itu gitu. Ya udah deh, gue bilang teh, kalau bisa mah ya bisa. Kalau berarti ritualnya kamu lari hari apa? Hari Senin, gue bilang. Hari Senin saya mandiin dulu, katanya. Ntar insya Allah ketahuan, katanya. Ntar saya nganterin sendiri ke sono ke kawanannya. Cuman maaf, katanya, tanya dulu sama keluarga di sono. Soalnya kayaknya ada yang mau nih, kata dia gitu. Oh, gue bilang tuh gitu. Serius ada yang? Iya, ada yang mau. Cuman saya juga nggak tahu siapa. Udah mending pulang dulu, kata, ke kampung. Tanyain semua keluarga ada yang mau apa enggak gitu. Oh ya udah, Pak, pulang lah gua samperin satu-satu tuh saudara mertua gua kan. Gua bilang, mah gini-gini. Wah, buang aja. Nah waktu itu gua tanya nih gua nanya sama mertua gua. Mah, gua bilang selama almarhum kakek gitu, waktu bawa ginian biasanya kasih makannya apa sih gitu kan? Tahu nggak? Nggak tahu sih, cuman waktu itu suka ngelihat katanya di dapur itu pisang raja ngebaris. Itu sampai busuk, nggak boleh dimakan sama anak-anaknya, katanya. Oh berarti bener, gue bilang nih makan pisang raja. Mentang-mentang Lion King gitu kan. Lion King. Pengennya makan yang raja-raja. Raja-raja, iya. Oh ya udah, gue bilang tuh nggak mau tuh. Gue tanya lagi yang lain saudara, nggak ada yang mau, Bang. Wah, gue nggak ngerti, katanya. Udah, lu mau buang aja deh, katanya. Oh ya udah deh, gue bilang kan. Udah dah, gue buang aja. Pas gue, udah ntar malam gue bilang, gue telepon sama Ngkus, tiba-tiba ada yang nelpon dari keluarga itu. Mungkin waktu gue tanya mungkin malu kali, entah gimana ya. Dia nelpon, itu gimana, katanya. Bawanya kayak gimana, mesti gimana. Oh, gue bilang mau. Ya, boleh deh, katanya, mau gue aja. Ya, emang udah haknya harusnya lu, gue pikir kan. Lu kan udah keturunannya udah jelas. Ya datanglah ke rumah, hijab kabul lagi lah gitu. Ya udah akhirnya sama dia tuh. Dari semenjak itu ya udah, gue lepas tangan. Jadi nyampe dari awal gue dapet, nyampe dia lepas, gue nggak tahu namanya siapa. Lebih kayak begitu, Bang, waktu cerita yang namanya belum tahu sampai saat ini nih. Belum sampai saat ini gue belum tahu itu namanya. Mungkin ntar gue tanyain sama yang megang sekarang, udah dikasih nama apa belum gitu.
Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Bang Fajar nih saat itu kejadian di tahun 2012 atau 13-an dititipin nih Bang. Iya. Kalau titipin duit mah nggak masalah Bang. Iya. Ini Lion King. Lion King. Tapi makannya pisang. Ini singa atau apa sih gitu kan? Singa vegetarian Ya, kayaknya. lagi diet. Orang masih kan singa tuh beef, ya Iya, kan, daging iya. ayam, daging mentah apalah. Ternyata ya udah itu namanya juga sebuah titipan dari apalagi orang tua kakek Bang ya. Iya. Dan kakek juga katanya emang udah dari leluhur. Iya. Gitu. Jadi turun temurun itu percaya nggak percaya sih teman-teman semua soalnya di kampung saya juga masih ada kayak gitu. Maksudnya dalam artian nih kakeknya begini nanti turunnya ke anak pertama. Iya. Kadang misalnya anak pertama nggak bisa, cucu pertama, cucu kedua, ke cucu ketiga kayak gitu. Jadi itu udah apa ya? Karena tuh 7 turunan 7 Iya. tanjakan apa sih namanya tuh. Lo gue sumpahin lah 7 turunan 7 tanjakan gitu kan. Jadi ya hal seperti itu emang udah ada dari dulu. Iya. Udah ada dari dulu, dari mungkin dari masih zaman kerajaan-kerajaan yang mana ya Majapahit, Pajajaran gitu kan, Sriwijaya mungkin apa namanya udah ada yang seperti itu. Bahkan juga apa sih namanya tuh pembangunan candi juga dalam artian memakai hal-hal seperti goib gitu Bang. Goib yang artinya tuh nggak terlihat gitu kan. Tapi yang anehnya sih sama sih, gue juga mungkin sama Bang Fajar juga. Namanya siapa ya? Itu sih. Jadi misteri sampai sekarang ya. Itu misterinya. Dari semua cerita itu misterinya. Terus yang ini lagi Bang Fajar parah juga nih, punya singa kasih makan sampai kurus gitu. Segitu minta pisang apalagi minta daging ya. Kayaknya nggak bakalan gua kasih kalau minta daging. Tapi saat itu jadilah ijab kabul lagi tuh Bang ya. Iya, ijab kabul lagi. Berarti lepas-lepasnya tuh kalau Bang Fajar masih ingat kisaran tahun berapa itu? Pokoknya di gua kurang lebih 1 tahunan lah. Oh, tadi kan 6 bulan yang masalah belajar itu ya. Terus kemudian udah cuek gitu sampai akhirnya yang tadi sampai nangkep keris gitu kan. Dan apa yang benar-benar ngefek di badan Bang Fajar selama ada Lion King itu Bang? Kalau untuk ngefek secara ke badan langsung sih sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada waktu ya? itu nggak ada sama sekali yang apa gua ngerasa kuat apa gimana enggak. Cuman ya gitu doang, gue sering ngimpi yang sama setiap malam. Terus efeknya ya itu istri gua yang gelisah Istri ya, terus. sama anak ya? Iya, sama kalau gua ke jalan kemana-mana, entah di angkot atau di mana ada orang yang indigo bisa ngelihat pasti dia Bawa apaan senyum. Ada yang nanya, berani nanya ada gitu, bawa apaan kayak begitu paling efeknya yang kayak begitu. Bawa paket nih, Bawa paket. Paket gitu. Oh, jadi ternyata ngefeknya kan banyak juga Bang, gue dengar cerita tuh. Ada yang kodam nyari ya, ada kodam dari turunan. Terus juga ada jenis kodam yang katanya ngendalin diri kita. Iya. Terus juga ada kodam yang mana kita yang ngendalin kodam, gitu kan. Ada juga kodam apa namanya untuk sok jagoan. Ada kodam yang sifatnya apa pengen marah-marah mulu. Iya, iya. Kan ada tuh gue denger sih ada beberapa lah gitu. Jadi ternyata kodam yang bukan kerja, kita jangan bilang kodam, pendamping aja. Iya. Pendamping Bang Fajar dari itu terserah Bang Fajar mau dibawa ke hal positif apa negatif. Jadi kalau misalkan kayak begini nih, gua ketemu sama Bang Umang, gua pengen ngehajar dia nih, "Weh, masuk dong," kayak gitu mungkin ya. Oh iya, Masuk lu, mungkin kayak ya. gitu. Iya, kayak begitu. Ketika positif, jangan diem, dilus palanya gini. Tapi nggak tahu namanya siapa. Nah, itu kan bingung ya. Siapa? Ya, dia ngelus doang. Kalau kita punya pilihan kan, misalkan entah itu ayam, entah itu kambing, entah itu sapi. Makan ya, misalkan siapa itu namanya Raga, makan ya, misalkan siapa namanya ini ngelus doang. Dia juga sama, lo manggil nama gue dong, dia bilang. Bisa. Ya nama lo siapa ya? Berarti belum tahu namanya dan kalau wujud udah tahu Bang ya. Udah tahu. Tadi dalam artian tetap kondisinya kayak singa, tapi hologram. Hologram gitu. Kebanyakan kan kalau kodam misalkan ular, tapi palanya pala manusia katanya gitu. Terus ada mahkota, itu abang ngeliat jelas ke saat itu. Maksudnya dalam artian palanya ada mahkotanya kah? Atau kakinya kaki kelinci gitu? Cuman wujudan singa aja. Wujud singa doang. Begitu. Kayak singa-singa biasa aja, cuman gedenya doang kali ya. Gede. Kayaknya singa TikTok dah. Dan itu benar juga sih, misalkan di tahun 2013 itu udah ada TikTok, tadi Bang Fajar
ngerekam tuh yang jurus-jurus gini. Iya, itu udah Ntar kayak, FYP lagi bang. iya udah kayak emputan tular. Gue udah lebih tenar dari Fajar Sad Boy kali ya. Ya bang, jangan bang Fajar Sad Boy nih. Aduh, ini gue sakit sumpah dari sepanjang Bang Fajar ini gue tahan tawa aja gitu kan. Tapi dibalik itu semua teman-teman semua nih punya diambil kesimpulan. Jadi teman-teman semua kalau misalkan apa namanya nggak kuat dan nggak pengen banget nih bangnya dalam artian udahlah gue hidup normal aja lah, yang penting gue menjalankan sebuah kewajiban gitu, nggak usah deh gitu, mendingan tolak dari awal. Dan misalkan teman-teman semua nyari entah itu kebal kan bisa tuh bang ya, isian misalkan, jangan deh nyusahin diri sendiri gitu kan. Yang tadi salah satunya tadi katanya meninggal susah karena kode masih ada. Terus juga yang bisa ngeluarin yang ngasih itu atau enggak gurunya. Sebelum itu keluar katanya sakaratul mautnya lebih sakit kan gitu. Jadi udahlah hidup lempeng-lempeng aja lah, jangan belok boleh dikit tapi jangan sampai putar balik. Oke bang, sebelum tutup bang, mungkin ada yang ingin disampaikan bang untuk teman-teman semua dari cerita abang nih bang. Ya kalau yang pengen disampaikan sih sebenarnya tadi udah disampaikan, udah keduluan sama hostnya. Iya benar kata Bang Umang, intinya apa ya? Kalau zaman dulu sih mungkin orang tua yang dulu kenapa mereka punya yang kayak begitu ya emang masih zamannya ya, masih gelap, belum ada listrik pula, terus emang masih main-main goib lah. Kalau sekarang kan ngadunya kita udah ngadu medsos ya kan, ngadu viewer ya kan, ngadu follower gitu. Jadi ngapain kita punya kayak begituan gitu loh. Kalau untuk sekarang kan zamannya kayak begitu, jadi udah nggak zaman lagi. Karena ya itu tadi resikonya besar gitu. Udah kejadian, mungkin semua juga udah pada tahu ya, udah bukan rahasia umum. Orang-orang yang pegang kayak begitu, mau itu susuk atau apapun itu kalau meninggal ya mesti dikeluarin dulu. Susah meninggalnya. Kemudian nyusahin keluarga juga kan pada akhirnya. Ya kan? Kalau emang kita ya apalagi kita orang muslim ya udahlah, kita percaya sama kekuatan Allah aja, udah kan kayak begitu. Itu aja sih. Gak usah ada kekuatan lain bang ya. Apalagi kekuatan dengan pemerintah gitu kan, kekuatan pemerintah dan juga ATK. Bentar lagi pemilu 2024 nih. Kekuatannya udah kita menjalankan sebuah kewajiban aja bang ya. Ada Fajar, serangan Fajar. Oh iya, serangan Fajar. Serangan Bang Fajar nih. Lion King-nya siap tuh. Kalau duit nyamber mulu ya. Nyamber mulu bang. Aduh. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Bang Fajar ya. Bang. Udah menyempatkan kesini untuk membagikan pengalamannya yang terutama bisa diambil kesimpulan nih teman-teman semua untuk diambil sisi positifnya gitu kan. Mungkin langsung aja kita tutup nih Bang ya, karena mau waktu maghrib Bang ya kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Fajar bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalankan sebuah kehidupan atau apapun itu. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Bungkus.